Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to this channel dengan Hana di sini. Oke, aku akan buat readingan lagi untuk kalian ya. Buat kalian teman-teman ya yang kembali lagi ke channel aku, welcome back and terima kasih banyak karena kalian udah support selama ini gitu ya, udah like, udah komen. Aku ucapin thank you so much. Dan untuk kalian yang baru gabung, hai. Salam kenal dari Kak Hana ya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya energi kamu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, kali ini aku akan buat general reading ya. Mungkin tidak akan disonet untuk semua yang nonton video ini, tapi semoga saja ada energi kamu yang ketarik di readingan saya ini nanti. Oke, so karena ini namanya juga general reading, kita buat fun aja ya. Jadi jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu serius banget, tapi kita cukup menontonnya dengan enjoy. Oke? Tema kali ini adalah pesan dari jodohmu. Jodoh yang mana tuh? Jodoh nggak tuh? Karena jodoh manusia itu tidaklah mutlak satu ya. Ada yang satu sampai seumur hidup, ada juga yang harus bertemu dengan beberapa orang dulu ya, sebelum benar-benar bertemu dengan true love-nya. Lalu apakah setiap orang memiliki jodohnya? Nah, mungkin ini untuk yang masih single ya. Jangan pesimis, karena setiap manusia memiliki jodohnya. Sebab Tuhan menciptakan segala sesuatu beserta pasangannya, termasuk jodoh. Jadi kita jangan putus asa untuk menanti kapan si jodoh itu tiba ya. Karena dunia ini tidak selebar daun singkong. Daun singkong ya, karena daun kelor di Jakarta sepertinya udah nggak ada. Oke. Ada beberapa jenis jodoh yang mungkin kita temui ya di kehidupan kita. Ada jodoh persahabatan yang berawal dari kenal sebagai sahabat ya. Ada juga jodoh pembelajaran, jodoh yang hadir dalam hidup kita berawal dari kayak memberikan kebahagiaan ya, membuat kita tuh kayak benar-benar jatuh cinta yang sangat hebat gitu. Tapi ternyata itu hanya sebuah pembelajaran di dalam hidup kita yang membawa arti banyak, membawa perubahan banyak dalam hidup kita. Tentunya menjadikan diri kita jauh lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Ada juga yang jodoh asing, semisal jodoh yang bertemu itu tanpa diduga-duga. Semisal kita lagi di pesawat gitu, kenalan sama cowok gitu. Dan ternyata jodoh deh gitu. Itu namanya jodoh asing ya. Terus juga ada jodoh pecinta selamanya yang mungkin memang bertemu kemudian menikah dan selamanya seumur hidup gitu. Oke, kita mulai saja. Mudah-mudahan ini ada energi kalian ya, energi jodoh kalian yang ketarik di sini. Tapi kalau seandainya memang tidak ada yang resonate, jadi bijaksanalah dalam menyikapi hasil readingannya. Tinggalkan saja video ini jika memang tidak resonate. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cek dulu energi kamu dengan jodoh kamu ya. Energi kamu dengan si jodoh kamu. Okay, in this session, I use my intuition in all aspect of life. Okay, di sini kamu sama si jodohmu ini ya sedang di posisi atau sedang dalam situasi yang kayak sulit mengambil keputusan, atau kamu tuh sedang dalam situasi yang ragu gitu ya. Yakin nggak sih gitu jodohku itu akan datang, atau yakin nggak sih aku kalau orang itu adalah jodoh aku ya. Sedang berada dalam kebimbangan, keraguan ya. So di sini percaya pada kekuatan intuisimu ya. I use my intuition in all aspect of life. So mungkin beberapa di antara kamu adalah orang-orang yang seperti sudah mengalami beberapa awakening spiritual ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang udah mengalami banyak ujian bertubi-tubi di dalam kehidupan. Tapi kemudian kalian di sini berusaha untuk bangkit, berdiri kembali ya. Sehingga sisi kebijaksanaan kalian sudah mulai tumbuh dan kalian menjadi seseorang yang intuitif,
atau mulai peka dengan sinyal-sinyal yang diberikan oleh alam semesta kepada kalian. So, jika kalian untuk saat ini sering merasa berada dalam kebimbangan, keraguan, maka lepaskan keraguan-keraguan itu. Karena di sini ikuti kata hatimu, ya. Gunakan intuisimu. Jadi percaya pada intuisi kamu. Jika intuisimu mengatakan kamu bakal ketemu jodohmu suatu hari nanti, ya udah kamu percaya. Tapi memang ada beberapa di antaranya yang seperti dikasih sinyal sama semesta, tanda-tandanya gitu ya. Kalau mereka tuh udah tahu gitu si calon jodohnya, ada sebagian seperti itu. Walaupun sebenarnya jodoh itu rahasia Tuhan ya, tapi mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayak merasakan tanda-tanda kalau jodoh kamu itu orangnya gitu. Kadang-kadang bisa sinyalnya itu seperti terkoneksi di alam mimpi gitu ya, atau kadang-kadang kamu merasakan sesuatu yang terkadang menyambungkan, atau kayak contoh kamu lagi di pasar, tiba-tiba kok kamu ngelihat toko dengan nama sih calon jodoh kamu itu. Kadang-kadang ada seperti itu. Banyak hal ya yang diberikan oleh alam semesta itu sebagai tanda-tandanya gitu, kalau kalian peka gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, jumping card. Oke, perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Oke, seperti yang tadi saya bilang ya di sini, kalian seseorang yang bisa memanifestasikan apa yang menjadi doa-doa kalian di sini. Kalian diberi kekuatan. Apa yang kalian visualisasikan, apa yang kalian afirmasikan selama ini gitu ya. Ada beberapa di antara kalian mungkin yang melakukan kayak law of attraction. So di sini, I know that I can do whatever I set my mind to. So kamu di sini orang yang sudah tahu cara berpikirmu, itulah yang akan terjadi di dalam hidup kamu. So berpikirlah yang baik-baik ya, karena segala sesuatu yang terjadi juga kadang juga memang berada dari pola pikir kita gitu ya. Jadi hati-hati juga, jangan berpikir sesuatu yang buruk-buruk nih untuk kalian yang punya kayak semacam gift dari semesta ya. Kalian tuh bisa memanifestasikan apa yang menjadi doa-doa kalian gitu. Walaupun cepat atau lambatnya aku nggak tahu ya, tapi di sini kalian adalah orang yang di blessing sama semesta. Apa yang menjadi doa kalian itu ada mungkin salah satunya yang akan terwujud gitu ya. Oke. Di sini aku melihatnya ya, kalian tuh seseorang yang tekun gitu, ulet, terus kalian tuh tabah, sabar gitu ya. Apa yang selama ini menjadi cita-cita kalian ya, yang belum tercapai, yang belum terwujud, tapi kalian kayak yakin gitu sama diri kalian sendiri kalau kalian mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian gitu. Oke, ini energi kamu dan si jodoh kamu ya. Energi kamu dan jodohmu. Adjustment. Oke, di sini ada takdir ya, kesempatan juga. I understand that everyone has their own unique path and challenge. Oke. Aku mengerti setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, dimana kita tuh semua melewati proses hidup yang udah pasti berbeda-beda ya. Kita membawa perjalanannya kita tuh masing-masing. So mungkin perjalanan jodoh kita juga nanti datangnya juga mungkin nggak akan sama tentunya ya. Oke, so di sini kamu di sini tetap saja percaya bahwa takdir itu tidak akan pernah tertukar, atau jodoh itu tidak akan pernah tertukar ya. Maka di sini kamu juga seseorang yang sudah mengerti gitu. Kalau setiap manusia itu pasti punya keunikannya tersendiri gitu ya, punya perjalanan hidup yang unik gitu, masing-masing berbeda perjalanannya, dan juga setiap manusia itu pasti mendapatkan banyak challenge atau tantangan ketika mau bertemu dengan jodohnya tersebut ya. Challenge-nya itu ya berbeda-beda, ada yang hubungan twin flame yang harus melewati berbagai macam stage-nya gitu ya, tapi ada juga yang soulmate, ketemu langsung jatuh cinta, langsung menikah, itu proses yang sangat mudah sekali ya. Ya, ada, setiap orang itu ketika bertemu jodoh pasti melewati proses yang berbeda-beda gitu. Tapi udah pastinya itu jodoh kamu memang gak akan pernah tertukar sama tetangga gitu. Oke.
kita mau lihat pesan dari jodoh kamu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari jodohmu. Pesan dari jodohmu. Oke. Oh. Oke. Oke. Udah temu dedeknya. Oh, I feel you leaving me behind. Oke. Di sini aku melihat ya. Saat ini jodoh kamu ini belum siap ya. I'm not available. Saat ini dia memang belum siap untuk bertemu sama kamu ya. Karena apa? Ada sesuatu hal yang memang belum waktunya untuk bertemu dengan dirimu ya, karena di sini masih I am not available, dia masih belum siap. Mungkin bisa saja jodoh kamu itu kalau misalkan yang masih study, mungkin dia masih menyelesaikan tugas studinya, yang masih baru bekerja, mungkin dia masih sedang menabung ya, atau mungkin ada beberapa juga yang si jodoh kalian ini saat ini masih menjadi pasangan orang lain. Jika jodoh kamu adalah nanti seseorang yang mungkin sudah punya pengalaman berumah tangga ya, seperti itu. Itulah kenapa di sini jodoh kamu ini sebenarnya udah merasakan energi kamu sama dia nih. Tapi sayangnya memang dia yang mencoba menutup diri dari kamu ya. I couldn't let you get close to me. Jadi kayak dia tuh nggak mau gitu kalau untuk saat ini tuh dekat sama kamu, tapi kenapa? Belum siapnya ini. Yang ada mungkin dia takutnya nanti mengecewakan kamu, atau mungkin sebaliknya, kamu yang kecewa sama dia gitu. Tapi di sini dia sangat merasakan, ya, sangat merasakan apa yang kamu rasakan dan apa yang dia rasakan. Walaupun kalian berdua terpisah jarak, aku nggak tahu apakah terpisah pulau, apakah kalian berbeda negara ya, berbeda kota mungkin. Karena di sini I feel you, even though we are apart. Aku merasakanmu walaupun kamu tuh dan aku berjauhan gitu. Bisa jadi beberapa di antara kalian ada yang sudah tahu orangnya, ini siapa gitu. Dan di sini I replay our conversation over and over. Dia seseorang yang pernah sebelumnya mungkin pernah ada komunikasi sih sama kamu, nggak tahu pernah chat sama kamu, nggak tahu juga mungkin pernah punya satu kenangan sama kamu, dimana kenangan itu begitu membekas di hati dia. Seandainya ada bekas chatting kamu sama dia yang sampai sekarang tuh mungkin sama dia nggak dihapus-hapus, dibaca lagi, chatnya apa aja, isinya apa aja, terus dia senyum-senyum sendiri gitu. Dan itu tuh membuat dia sangat bahagia gitu. Atau jika bukan chat, mungkin kalian pernah dulu saling naksir-naksiran, saling merayu-merayu ya. Dan itu membuat dia tuh kayak, kalau teringat itu tuh senyum lagi, dikenang-kenang terus kamunya gitu sama dia ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu orang ini gitu. Oke. Aku mau lihat lagi pakai tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan dari jodohmu apa? Pesan dari jodohmu. Oke. The King of the Ocean, the Emperor order ya. Oke. Page of Cups, Imagination, Knight of Cups. Oke, beberapa di antara kalian ada yang dealing dengan seseorang yang mungkin usianya lebih muda dari teman-teman ya, atau bisa jadi kalau usianya sebagian sama juga, mungkin seumuran ya, atau bisa jadi kalau semisal dia usianya di atas kamu, tapi sikapnya masih belum menunjukkan kalau dia seseorang yang dewasa gitu, masih kekanak-kanakan ya. Pesan dari jodohmu, saya ambil dua lagi.
Oke, Jasmine ya. Seperti halnya ini, di sini ada Jasmine, di sini ada Jasmine. Takdir yang kami aturkan kalian. Ten of Wands, oke. Bottom of the decknya ada Ten of Cups, oke, complete ya, completion. Sebentar. Di sini ada The Emperor. Mungkin si jodoh kamu ini ya, saat ini tuh dia tipe orang yang dia tuh sebenarnya berjiwa pemimpin ya orangnya. Mungkin kamu sama dia terkadang berbeda prinsip ya. Itu yang membuat kalian mungkin saat ini masih stuck ya. Mungkin si jodoh kalian ini tipe orang yang dia seorang pemimpin atau seorang leader di perusahaan, atau mungkin dia seorang bos ya, yang punya usaha sendiri, atau jika memang bukan bos juga, tapi memang dia seseorang yang tidak bekerja sebagai karyawan atau tidak bekerja sama orang, tapi dia seseorang yang bekerja sendiri gitu ya. Contoh kayak Kak Hana pun seperti ini ya, jadi YouTubers juga itu bekerja sendiri gitu, walaupun bukan bos ya. B aja. Gitu. Nah, di sini tuh mungkin dia ini tipe orang yang kalau misal dia seorang petinggi ya, mungkin dia seorang yang punya jabatan penting gitu di pekerjaannya atau karirnya. Yang jelas di sini The Emperor ini seseorang yang bisa maju kepada kamu tuh kapanpun, ketika dia memang sudah mood atau ketika dia sudah yakin ya. Di sini ada order ya. Dia tipe orang yang ketika pengen maju sama kamu nggak akan bisa dihalangin oleh apapun. Semisal ibunya nggak setuju lah, atau ada sesuatu hal yang membuat dia kayak tertahan untuk maju kepada kamu, tapi dia orang yang akan berani untuk mengambil resiko ya. Karena dia The Emperor, orang yang sulit untuk dikalahkan. Dia akan maju ketika memang dia sudah yakin sama kamu gitu. Dan di sini ada Page of Cups, oke. Dia seperti sedang saat ini tuh kayak mempertimbangkan apa yang sedang menjadi keinginan dia ya. Makanya di sini ada order juga, di sini ada Page of Cups juga. Dia sedang yakinin dirinya nih. Yakin nggak ya, aku ingin mengawali sesuatu ini kepada kamu. Bagaimana ya cara aku mau ngungkapin cinta sama kamu gitu. Dan pada akhirnya di sini Knight of Cups, proposal. Dari yang tadinya dia Page of Cups, dia punya cinta, tadinya ragu nih, masih kecil ya perasaan cintanya. Tiba-tiba semakin lama mungkin stalking kamu, semakin lama mengenal kamu. Nah, di sini cintanya makin bertumbuh dari Page menjadi Knight ya. So, ketika dia menjadi Knight of Cups ini, rasa cintanya itu kayak makin membara, makin hot. Dan di sini dia rasanya nggak kuat banget, pengen memberikan sebuah tawaran kepada kamu ya. Di sini ya ada proposal di mana cintanya semakin lama semakin tumbuh seiring berjalannya waktu ya. Yang dulu dia kayak melihat dulu situasinya, mungkin mempelajari dulu sikap kamu gitu ya. Namun pada akhirnya di sini Knight of Cups dia akan datang dan akan menawarkan cinta sama kamu ya. Atau bisa jadi karena mungkin beberapa, nggak semua ya, tapi beberapa ada yang sudah dalam situasi hubungan yang on off cukup lama, tapi kalian tuh kayak mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang orang ini gitu ya. Atau orang ini, si jodohmu ini yang berusaha mencari tahu tentang kamu, mengenali kamu lewat sosmed kamu, mengenali kamu lewat teman-teman kamu gitu. Cuman untuk kayak mencari tahu gambaran kamu tuh seperti apa sih gitu. Karena dia kalau untuk mencari tahu sendiri ke kamu, dia masih belum yakin itu tadi, masih nggak berani gitu ya, masih I'm not available ini kan, sehingga dia kayak menutup diri, seolah-olah dia tuh sebenarnya mencari tahu tentang kamu, tapi jangan sampai kamunya tuh tahu gitu. Oke. Dan di sini ada Jasmine, di atas juga ada Jasmine, yang namanya takdir. Memang ketika sudah divine timingnya, tidak ada sesuatu apapun yang akan bisa menghalangi ya, walaupun begitu banyak ujian yang menimpa kalian satu sama lain gitu ya. Atau mungkin kalian udah ada beberapa di antara kalian yang pergi, hilang, pergi lagi, datang lagi. Tapi kalau memang ternyata di sini ada Jasmine, ada takdirnya, maka kesempatan kedua itu akan selalu datang. Dan di sini ada self reflection.
Jadi jodohmu itu adalah cerminan diri kamu. Kalau kamu seseorang yang baik, ya, maka jodoh kamu itu ya seperti cerminan kamu di sini, mirroring, ya. Oke. Lalu di sini bottom of the deck-nya ada Ten of Cups. Aku di sini senang banget, happy banget ya, ketika kamu bertemu dengan si jodohmu ini. Pada akhirnya di sini kalian akan berbahagia ya. Ten of Cups. Ada kemakmuran, ada kestabilan ya, ada perasaan komplit ya. Kalian di sini berbahagia. Kalian ya, Ten of Cups itu kayak kemakmuran, kestabilan, kebahagiaan yang luar biasa ya. Dimana di sini ada angka 10 ya, kayak kesempurnaan gitu, kebahagiaan di dalam hidup kalian. Cuman memang ya, tidak ada segala sesuatu itu yang abadi. So, jika kalian sudah dipertemukan dengan jodoh kalian ini, dijaga dengan baik ya, seperti itu. Karena kenapa tidak ada yang abadi? Ya emang seperti itu. Kahana aja sudah menikah, lagi bahagia-bahagianya, lagi happy-happynya gitu. Ternyata suami berpulang lebih dulu. Dan itu kan bukan kehendak kita ya. Memang sudah jalannya seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa perjalanan jodohmu ketika menuju kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa perjalanan jodohmu ketika menuju kamu? Ace of Swords. Oh, rasanya kamu berulang kali tersakiti oleh si perjalanan jodohmu ini ya. Berulang kali tersakiti, tapi mungkin kamu sulit move on. Atau mungkin dia itu waktu sekolah mungkin kadang-kadang tingkahnya tuh konyol, nyebelin banget, dan kamu tuh benci banget sama orang ini. Tapi ternyata mungkin kamu gak nyangka kalau dia adalah jodoh kamu. Makanya kamu kalau benci sama orang, jangan sampai benci sekali gitu. Kalau ternyata itu jodoh kamu gimana? Oke, perjalanan jodohmu kepada kamu. Oke, Wheel of Fortune ya. Dia sebenarnya seseorang yang memberikan keberuntungan di dalam hidup kamu ya. Contoh mungkin semisal yang kayak tadi saya bilang, jodoh itu kadang-kadang ada jodoh pembelajaran. Jadi kadang-kadang mungkin berawal dari kamu tuh merasa tersakiti nih sama dia ya, sama si jodohmu ini. Kamu merasa kamu diabaikan, kamu merasa kayak seolah-olah kamu yang berjuang sendiri, dianya enggak gitu ya. Udah pasti kan kamu merasa kayak tersakiti ya. Seperti di sini nih, kita nih digunting kukunya, tapi dia udah diem aja ya. Udah tersakiti tapi dia mencoba untuk sabar gitu loh. Tetapi di balik rasa sakit yang dia berikan sama kamu ini, ternyata itu membawa perubahan ke dalam hidup kamu, dimana kamu jauh lebih berkembang menjadi kamu yang mungkin kayak kamu tuh ngerasa ke-trigger sama dia gitu ya. Kayak seolah-olah kamu yang dulu tuh kamu merasa kayak, nih orang gue secantik ini tapi masih nolak gue gitu. Atau kayak gini, gue udah seganteng ini masih ditolak, apa yang kurang dari gue gitu. Dan dari situ kamu tiba-tiba jadi orang yang kayak maju gitu ya, terus mengembangkan diri kamu gitu. Makanya itu di situ yang disebut jodoh pembelajaran gitu. Si jodoh kamu ini membawa pelajaran untuk kamu yang kemudian membawa kamu pada hoki atau keberuntungan kamu gitu. Oke, perjalanan jodoh kamu kepada kamu. Oh sorry, kok saya sapel di belakang ya, nggak apa-apa ya. Oke, di sini ada Eight of Pentacles ya. Oke deh, jodoh kamu ini seseorang yang pekerja keras. Kamu, don't worry ya, dia seseorang yang akan bisa memberikan kamu nafkah lahir dan batin ya, yang mungkin akan membuat kamu tuh bahagia gitu. Makanya di sini ada Ten of Pentacles. Kamu jangan khawatir, di sini akan ada kebahagiaan yang kamu dapatkan secara tanggung jawab dia mungkin akan penuh sama kamu gitu. Terus dia mungkin juga akan baik sama kamu gitu. Ya, di sini dia seseorang yang akan bertanggung jawab sama kamu, kayak memberikan kenyamanan, bakal menyiapkan rumah untuk kamu, mungkin akan menjadi pasangan yang baik, selalu ada atau selalu berusaha untuk kamu gitu ya. Karena di sini dia juga seseorang yang bekerja keras. Jadi dia tahu tanggung jawab. Dia si jodoh kamu ini tipe orang yang tekun ya ketika dia bekerja, atau orangnya itu jadi nggak cepet bosen gitu ya ketika berjuang bersama kamu gitu, memberikan kenyamanan buat kamu. Jadi dia fokus banget gitu saat ini, sedang bekerja keras
untuk bisa membahagiakan kamu, ya. Oke. Lalu kita lihat lagi, karena pakai wishing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh jodohmu kepadamu? Wow, oke. Oke, aku bacakan. Akulah yang akan memeluk erat tubuhmu, oke. Aduh, maaf ya, sorry banget ini kertasnya sudah agak kusam karena Kahana belum buat lagi. Mereka yang berdiri dihantam badai tak terusik oleh gerimis. Nah, jodohmu ini tipe orang yang tangguh ya, say. Orang yang tangguh, tekun, dan kuat ya. Jadi dia mungkin akan menjaga kamu nanti dengan penuh rasa aman gitu nanti kamu ya. Air mataku lebih jujur. Mungkin saat ini si jodoh kamu tuh sering menangis tentang kamu. Mungkin si jodohmu ini seseorang yang sudah memendam perasaannya sama kamu, tapi belum bisa avail sama kamu, belum bisa datang kepada kamu. Oke. Sementara ini cukuplah doa penyampai rindu. Oke. Jadi sebenarnya dia rindu, tapi karena tidak bisa menyampaikannya sama kamu, jadi sementara ini ya setiap ingat sama kamu ya cuma bisa mendoakan kamu gitu. Oke, apalagi ini kecewa dengan sikapmu. Oke, mungkin ada sedikit permasalahan yang terjadi di antara kalian juga, aku nggak tahu karena ada ini ya. Apa yang membuat dia juga mungkin merasa ada sih sesuatu yang membuat dia kecewa juga sama kamu gitu. Kamu semangatku untuk sukses. Nah, seperti yang tadi saya bilang di sini ya, ada Eight of Pentacles. Dia seseorang yang sangat jujur, ulet, tekun. Karena dia tahu gitu, ketika dia ingin menghampiri kamu, dia itu mengingat kamu. Ketika lagi udah lelah bekerja, dia kayaknya ingat kamu lagi, bawa semangat lagi dia. Kalau ingat sama kamu tuh dia kayak recharge gitu ya. Oke. Menjadi orang yang baik berarti bersikap baik pada diri sendiri juga. Oke, dia melihat kamu sosok yang sangat baik, peduli. Peduli banget juga sama dia. Tapi kadang kamu suka lupa untuk fokus sama kehidupan kamu sendiri juga. So di sini biarkan jodoh kamu ini berkembang dengan sendirinya, ya, dengan proses hidupnya, dan kamu juga sama. Di sini fokus pada perkembangan diri kamu. So kalau udah waktunya memang tidak akan pernah kemana, ya. Oke, di sini dia merasa meragukan kamu. Apa ada yang lain di hatimu saat ini? Mungkin dia takut kalau saat ini kamu sudah ada yang punya, sudah dekat dengan seseorang yang lain. Oke, di sini ada yang belum selesai tentang kita, tapi aku lelah dengan situasiku saat ini. Biarkan sementara, aku ingin sendiri menemukan damai agar bisa lebih introspeksi diri. Semoga kita bertemu di saat kita sudah jauh lebih tenang. Oke. Lalu ada satu lagi, aku nggak tahu ini apa. Wah, panjang sekali. Oke. Aku emang pendiam. Diam-diam jatuh cinta padamu. Tuhan itu baik ya. Saat aku minta bunga mawar, aku diberi taman yang indah. Saat aku minta setetes air, aku diberi lautan. Saat aku minta malaikat, aku diberi kamu. Dan aku diperkenalkan denganmu. Wow. Jadi selama ini jodoh kamu itu mungkin orang yang belum menyampaikan perasaan cintanya sama kamu ya. Jadi orang yang mencintai kamu dalam diam gitu. Mari kita lihat ciri-ciri si dia seperti apa. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini karena punya ini, kita lihat ciri-ciri jodoh kamu seperti apa si dianya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri si dia jodohmu seperti apa? Mungkin ciri-cirinya sih nggak akan sama ya, karena nggak ada orang yang sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin ini ada beberapa saja nanti yang ada yang keambil gitu, yang seperti itu ciri-cirinya. Ciri-ciri dia seperti apa orangnya? Oke, di sini ada perboden. Dia mungkin seseorang yang saat ini sama kamu sedang dalam situasi yang masih punya hubungan terlarang. Atau bisa saja mungkin yang hubungannya ini terlarang tuh karena mungkin ada orang tua yang tidak merestui.
atau bisa saja mungkin masih ada banyak kendala ya yang membuat kalian belum bisa bersama. Oke, kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri jodoh kamu. Marriage. Apakah dia seseorang yang sedang dalam ikatan pernikahan saat ini? Atau bisa saja mungkin dia adalah orang yang sudah siap untuk menikah sebenarnya, tapi mungkin ada sesuatu ya yang membuat dia masih belum maju ke arah kamu. Beberapa di antaranya ada yang sedang dalam ikatan pernikahan bersama orang lain, tapi ada juga yang mungkin tidak direstui oleh orang tuanya, sehingga dia memilih untuk single dulu saat ini, fokus sama pekerjaan, finansial ya, atau fokus pada studinya jika yang masih study. Ciri-ciri jodohmu saat ini. Ciri-ciri jodohmu seperti apa? Beberapa diantaranya kalau nggak berkumis, mungkin ada cambangnya. Kalau semisal berkumis dan bercambang ya bisa juga. Atau kalau misalkan nggak kayak gini, nggak berkumis atau nggak bercambang, mungkin dia tipe orang yang suka rambut gondrong gitu ya, kayak gitu ya. Kenapa harus berkumis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri jodoh kamu seperti apa? Karismatik, pendengar yang baik. Oke. Satu lagi, ciri-ciri jodohmu seperti apa? Single. Oke. Bersyukurlah ya. Mungkin walaupun saat ini si dia sedang dalam ikatan bersama seseorang yang lain, tapi ketika dia datang kepada kamu, mungkin dia akan single ya, gitu. Mari kita lihat untuk inisial ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada nama kota tempat dia tinggal, atau mungkin ada barisan huruf ini di deretan namanya si dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri calon jodoh kamu, inisialnya apa? Calon jodohmu. Q, ada Q, ada B ya. Oh, ada S ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada M. Aku nggak tahu ini M atau W. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri calon jodohmu. Ada G. Bismillahirrahmanirrahim. Ada J. Jakarta. Orang Jakarta barangkali ya. B. Bandung, Balikpapan. S mungkin Sumedang. Sulawesi ya. Bismillahirrahmanirrahim. X, oke. Orang ini pernah kamu kenal. X itu nggak selalu tentang mantan ya, say. Sebentar, ini ada apa lewat. X itu nggak selalu tentang mantan pacar ya. Bisa mungkin mantan teman sekolah, atau mantan teman kuliah, atau mungkin mantan tetangga mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantan gebetan bisa jadi. Kak, oke. Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. P. Bismillahirrahmanirrahim. H, oke. Hana, mungkin saya jodoh kamu ya. Oke, itu saja ya. Untuk kurang dan lebihnya harap dimaklumin. Saya Hana Yori, pamit undur diri. See you next reading, bye-bye.